Perkenalkan, nama saya Elizabeth Afrina Manurung, NIM 321242212, dari kelas A reguler 2021, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tentang Dalian Natulu sebagai sistem kekerabatan pada etnis Batak Toba. Adapun tujuan saya membuat dan menampilkan video sebagai penyelesaian tugas proyek pada mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel Harapan Perlindungan Simanjuntak sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Adapun latar belakang masalah dari penelitian saya yaitu Dalian Natulu sebagai sistem kekerabatan dalam masyarakat etnis Batak Toba hingga sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat Batak Toba. Etnis Batak Toba merupakan salah satu dari berbagai macam etnis yang ada di negara Indonesia. Dan kita tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara yang multikultural. Multikultural adalah negara yang di dalamnya terdapat beraneka ragam suku dan budaya. Secara spesifik, etnis Batak Toba merupakan etnis yang terletak atau yang terdapat di dalam masyarakat yang bertempat tinggal atau berdomisili di Provinsi Sumatera Utara. Etnis Batak terdiri dari berbagai macam jenis, salah satunya adalah Batak Toba. Di Provinsi Sumatera Utara sendiri, etnis Batak terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama ada etnis Batak Toba, yang kedua etnis Batak Karo, yang ketiga etnis Simalungun, yang keempat ada etnis Batak Pakpak, yang kelima ada etnis Batak Angkola, dan yang kelima ada etnis Mandailing. Selain Dalian Natulu sebagai sistem kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba, adapun latar belakang masalah lainnya yang ada di dalam penelitian saya yaitu hubungan antara sistem sosial budaya Indonesia dengan Dalian Natulu sebagai sistem kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba. Yang dimana di dalam sistem sosial budaya Indonesia itu sendiri mengkaji pandangan atau pola pikir dan hubungan sosial dalam masyarakat yang nantinya akan dikaitkan dengan Dalian Natulu sebagai sistem kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba yang di dalamnya terdapat hubungan sosial yang dijalin antara masyarakat etnis Batak Toba. Selain Dalian Natulu sebagai sistem kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba, adapun latar belakang masalah lainnya yang ada di dalam penelitian saya yaitu hubungan antara sistem sosial budaya Indonesia dengan Dalian Natulu sebagai sistem kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba. Yang dimana di dalam sistem sosial budaya Indonesia itu sendiri mengkaji pandangan atau pola pikir dan hubungan sosial dalam masyarakat yang nantinya akan dikaitkan dengan Dalian Natulu sebagai sistem kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba yang di dalamnya terdapat hubungan sosial yang dijalin antara masyarakat etnis Batak Toba. Masyarakat etnis Batak Toba sangat akrab dengan simbol dan bilangan, yang dimana di dalam simbol dan bilangan itu memiliki makna unsur mistis religius. Simbol atau bilangan yang sangat akrab di dalam masyarakat etnis Batak Toba yaitu simbol angka 3, yang dimana simbol angka 3 itu sendiri merupakan bilangan ganjil. Dan bagi masyarakat Batak Toba, angka 3 merupakan angka yang dimana memiliki unsur kesaktian, sedangkan angka genap merupakan angka yang memiliki unsur penderitaan. Oleh sebab itu, masyarakat Batak Toba di dalam kehidupannya erat dengan simbol angka 3 sebagai sumber kesaktian dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pertanyaan yang telah saya rumuskan untuk mencari bahan pokok bahasan dalam penelitian yang saya laksanakan, yaitu yang pertama, apa itu Dalian Natulu? Yang kedua, apa alasan Dalian Natulu dijadikan sebagai sistem kekerabatan pada masyarakat etnis Batak Toba? Yang ketiga, mengapa Dalian Natulu hingga sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat Batak Toba di dalam kehidupannya? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan antara Dalian Natulu sebagai sistem kekerabatan dalam masyarakat etnis Batak Toba dengan sistem sosial budaya Indonesia? Penelitian dilakukan pasti ada tujuannya. Tujuan saya melakukan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui Dalian Natulu secara mendalam. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara Dalian Natulu sebagai sistem kekerabatan dalam masyarakat etnis Batak Toba dengan sistem sosial budaya Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui peranan Dalian Natulu dalam mengatur hubungan kekerabatan dalam masyarakat etnis Batak Toba. Berikut saya tampilkan lokasi penelitian. Penelitian ini saya laksanakan di Kota Medan, tepatnya di Kelurahan Teladan Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikumpulkan, adapun tanggapan narasumber terhadap
Makna dari Dalian Natolu yaitu narasumber sendiri memaknai bahwa Dalian Natolu merupakan filosofis yang menyangkut sosial budaya di lingkungan masyarakat Batak Toba, yang dimana Dalian Natolu itu sendiri dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat Batak Toba untuk mengatur jalannya acara adat di masyarakat Batak Toba seperti upacara pemberian nama, acara pernikahan, ritual kematian, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, adapun tanggapan narasumber terhadap Dalian Natolu dijadikan sebagai sistem kekerabatan pada masyarakat Batak Toba adalah bahwasanya Dalian Natolu merupakan bentuk kesatuan dari 3 bagian masyarakat yang memiliki peran dan hubungan satu sama lain. 3 bagian masyarakat pada Batak Toba ini disebut sebagai 3 tiang tungku, atau masyarakat Batak Toba sendiri menyebutnya dengan sebutan Dalian Natolu, yang terdiri dari hula-hula, boru, dan dongan tubuh. Yang dimana 3 bagian masyarakat ini disatukan ke dalam satu kesatuan, yaitu Dalian Natolu, yang dimana terdapat aturan untuk mengatur sistem kekerabatan pada masyarakat Batak Toba. Adapun isi dari aturan tersebut yaitu yang pertama Somba Marhula-hula, yang kedua Elek Marboru, dan yang ketiga Manat Mardongan Tubuh. Somba Marhula-hula merupakan bentuk hormat yang dilakukan oleh pihak buru kepada pihak hula-hula. Elek Marboru merupakan bentuk kasih sayang atau perhatian yang dilakukan oleh pihak hula-hula kepada pihak buru. Sedangkan Manat Mardongan Tubuh merupakan bentuk hati-hati yang dilakukan oleh sesama dongan tubuh yang memiliki hubungan darah, karena dongan tubuh inilah yang akan menemani sesama pihak dongan tubuh dalam menjalankan adat. Berdasarkan hasil penelitian, adapun tanggapan narasumber terhadap alasan mengapa hingga sampai saat ini Dalian Natolu masih diterapkan pada masyarakat Batak Toba, karena menurut narasumber, jika Dalian Natolu tidak lagi diterapkan oleh masyarakat Batak Toba, maka masyarakat Batak Toba itu sendiri akan terpecah belah. Hal itu dikarenakan Dalian Natolu sendiri merupakan pedoman yang dijadikan untuk mengatur sistem kekerabatan pada masyarakat Batak Toba. Apabila Dalian Natolu itu sendiri tidak diterapkan lagi di dalam masyarakat, maka di dalam masyarakat tidak ada lagi terdapat pedoman untuk mengatur kekerabatan itu sendiri. Selain sebagai sistem kekerabatan pada masyarakat Batak Toba, Dalian Natolu juga merupakan bentuk dari kerjasama antar masyarakat Batak Toba, yang dimana contoh penerapannya dapat kita lihat dari pelaksanaan acara pernikahan pada masyarakat Batak Toba, yang dimana dalam acara pernikahan ini terdapat peran yang dilakukan oleh hula-hula dan pihak buruh. Meskipun pihak buruh tidak memiliki peran yang begitu banyak dibandingkan peran hula-hula. Pihak buruh di dalam acara pernikahan Batak Toba sebagai perhubas, sedangkan pihak berhula-hula berperan sebagai pemandu acara pernikahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, menurut narasumber, Dalian Natolu sebagai sistem kekerabatan memiliki hubungan dengan sistem sosial budaya Indonesia, karena di dalam Dalian Natolu itu sendiri terkandung nilai-nilai untuk menjalin hubungan sosial antar masyarakat Batak Toba. Sama seperti Dalian Natolu, di dalam sistem sosial budaya Indonesia juga terdapat nilai-nilai yang di dalam nilai-nilai tersebut berasal dari pola pikir, pola tindak untuk menjalin hubungan sosial yang baik antar masyarakat. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian, saya menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan studi perpustakaan. Agar data yang telah dikumpulkan menjadi data yang termasuk ke dalam kriteria yang baik untuk dipublikasikan, maka peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis data seperti reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama dalam melakukan analisis data yaitu reduksi data. Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama, pemilihan data untuk data yang dapat diinput ke dalam laporan. Kedua, penggolongan data. Yang ketiga, membuang data bagi data yang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam laporan. Yang keempat, menyederhanakan data agar data dapat tersusun menjadi data yang singkat dan jelas. Tahap kedua dalam menganalisis data yaitu tahap penyajian data. Tahap ketiga dalam menganalisis data yaitu tahap interpretasi data. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan penafsiran data, menghubungkan data ke tanggapan peneliti, dan mengaitkan data ke dalam kajian pustaka. Dan tahapan terakhir dalam menganalisis data yaitu peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya kumpulkan, dapat saya simpulkan bahwa Dalian Natolu sangat penting bagi masyarakat Batak Toba, karena Dalian Natolu itu sendiri telah berhasil membuat hubungan masyarakat Batak Toba menjadi harmonis. Sebagai sistem kekerabatan pada masyarakat Batak Toba, Dalian Natolu dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat Batak Toba.
Adapun alasan ditetapkannya Dalian Natolu sebagai pedoman dalam masyarakat Toba karena di dalam pedoman itu sendiri ada bentuk hasil. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan dalam adat dan budayanya. Adat dan budaya memiliki nilai yang berguna bila diaktualkan dan dilaksanakan dengan baik. Begitu juga halnya dengan suku Batak Toba yang masih menjaga dan melestarikan adat budayanya dengan baik. Salah satu adat budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Batak Toba ialah Dalian Natolu. Dalian Natolu merupakan filosofi hidup etnis Batak Toba yang telah ada sejak ratusan tahun dan masih tetap dijalankan hingga sampai saat ini. Dalian Natolu sendiri dapat diartikan sebagai tungku yang berkaki tiga. Tungku yang berkaki tiga sangat membutuhkan keseimbangan yang mutlak. Kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama. Di dalam ketiga hal tersebut terdapat aturan-aturan. Adapun aturan-aturan yang terdapat dalam Dalian Natolu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Sumba Marhula-Hula. Sumba Marhula-Hula berarti hormat kepada hula-hula. Hula-hula merupakan kelompok marga istri, mulai dari istri, kelompok marga ibu atau istri bapak, kelompok marga istri kakek, dan beberapa generasi lainnya sampai kepada kelompok dengan tubuh. Hula-hula diistilahkan sebagai sumber bakat dan juga sebagai sumber keturunan. Keturunan diperoleh dari seorang istri yang berasal dari hula-hula. Tanpa hula-hula tidak ada istri, tanpa istri tidak ada keturunan. Pihak hula-hula menempati kedudukan yang terhormat dalam masyarakat Batak Toba. Penghormatan tersebut harus selalu ditunjukkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Hula-hula diibaratkan sebagai sumber air kehidupan, karena dianggap merupakan pangalapan pasu-pasu dot pangalapan tua, yakni merupakan sumber berkat dan kebahagiaan, terutama berkat berupa keturunan putra dan putri. Pihak guru tidak akan berani melawan hula-hulanya, karena diyakini perbuatan itu akan dikutuk oleh sahala hula-hula atau pihak hula-hula, sehingga dalam menjalani hidupnya mengalami berbagai penderitaan. Terdapat ungkapan yang berbunyi nasu sumba hula-hula siraraun magurangna. Artinya adalah pihak yang tidak menghormati hula-hula akan menemui kesulitan dalam mencari nafkah. Aturan kedua yaitu elek berburu. Elek berburu merupakan sikap lemah lembut terhadap boru atau perempuan. Boru merupakan anak perempuan atau kelompok marga yang mengambil istri dari anak perempuan tersebut. Sikap lemah lembut terhadap boru itu perlu, dikarenakan borulah yang dapat diharapkan untuk membantu dalam berhulis. Tanpa peranan boru dalam adat istiadat untuk mengadakan pesta, suatu hal tidak mungkin dapat dilakukan. Ada sebuah nasihat nyata yang berbunyi Mulonaing ho mawura elek maho boru, yang artinya jika kamu ingin memperoleh kekayaan, bersikap lembutlah kepada boru atau perempuan. Adapun maksud dari sikap lembut di sini ialah tidak boleh memperlakukan boru dengan sikap yang tidak pantas, tidak boleh menyuruh atau memerintah boru dengan secara paksa di segala waktu dan hal, dan tidak boleh menolak keinginan boru. Dan terakhir, bersikap santun dan menyapa dengan halus di setiap waktu. Aturan terakhir yang terdapat dalam Dalian Natolu yaitu manat mardungan tubuh atau sabutua. Manat mardungan tubuh atau sabutua merupakan sikap berhati-hati terhadap sesama warga untuk mencegah salah paham dalam pelaksanaan acara adat. Gambaran dengan tubuh adalah sosok abang dan adik. Secara fisiologis, dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara abang dan adik sangat erat. Namun kadangkala ada sebab-sebab tertentu yang dapat mengakibatkan hubungan itu menjadi renggang, bahkan dapat menimbulkan permasalahan. Hal ini mengandung unsur yang sama dengan perkataan orang tua dari etnis Batak Toba, yaitu Hauna Jonokdo Naboy Mersi Yogosan, yang artinya adalah kayu yang dekatlah yang dapat bergesekan. Hal ini menggambarkan bahwa begitu dekat dan seringnya hubungan terjadi memungkinkan terjadinya konflik. Itulah sebabnya orang Batak diperintahkan untuk manat mardungan tubuh, yang berarti menaruh hormat dan bersikap hati-hati kepada saudara semarga agar tidak menyakiti hatinya. Tungku berkaki tiga ini yang memegang peranan dan dijadikan pedoman dalam menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkaran kekeluargaan pada masyarakat Batak Toba. Oleh karena itu, keharmonisan akan tetap terjaga apabila masing-masing individu menjaga keseimbangan tungku tersebut. Dalian Natolu yang dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat Batak Toba memiliki sejumlah aturan adat. Adat istiadat itu secara khusus terdiri dari nilai-nilai budaya, pandangan hidup, cita-cita, norma-norma, dan hukum yang diyakini oleh masing-masing individu. Masyarakat Batak Toba sangat erat dengan tiga simbol atau simbol tiga yang merupakan angka ganjil. Menurut masyarakat Batak Toba, angka ganjil melambangkan kesaktian, sedangkan angka genap melambangkan
pemberitaan. Selain Dalian Natolu, nilai sentral yang terdapat dalam masyarakat Batak Toba juga mengandung simbol 3, yaitu Hamaraun, Hagabeon, dan Hasangapon. Hamaraun yang berarti kekayaan, Hagabeon yang berarti kekuasaan, dan Hasangapon yang berarti kehormatan. Mengapa sistem kekerabatan pada masyarakat Batak Toba harus diibaratkan dengan Dalian Natolu? Karena masyarakat Batak Toba senantiasa memasak makanan menggunakan 3 tungku, sehingga dapat diletakkan sebuah periuk secara seimbang di atasnya. Secara filosofis, ketiga tungku tersebut diibaratkan sebagai penyeimbang kehidupan masyarakat agar tetap harmonis. Sebagai tungku bagi masyarakat Batak Toba, maka Dalian Natolu memegang peranan yang penting. Peranan Dalian Natolu tergambar pada ritual kelahiran, perkawinan, dan kematian.